akan di sini Malaysia. Dan yang ketiga ini orang asing. Nah, jangan kamu pikir ini orang asing ini macam warga asing tanpa izin. Nah, itu lain cerita lagi. Di sini ketiga istilah ini memberi pertentangan dengan gembala yang baik. Tujuan mereka, niat mereka jahat terhadap kawanan domba. Mungkin pastor boleh cerita. Kalau pencuri dan perampok atau perompak ini, kalau kamu sudah baca buku pastor, macam pemimpin agama, orang Farisi, imam-imam waktu Yesus melayani. Okay? Banyak kali Tuhan menegur mereka. Sebab mereka mencuri, macam motif mereka lebih kepada keuangan. Sampai rumah Allah itu jadi tempat berdagang. Mereka jual kambing domba, menukar wang. Yohanes 2. Yesus menunggang balik itu meja penukar wang. Dia halau itu kambing domba keluar dari itu ruang baik suci. Nah, sebab inilah pemimpin agama. Itu agama itu, ibadah itu mereka pergunakan untuk tujuan mencari keuntungan. Itulah maksudnya mencuri, perompak. Dan orang asing ini lebih kepada mungkin ajaran sesat. Kita hati-hati. Apalagi sekarang dalam zaman social media kan, banyak video-video macam-macam. Kalau tentang vaksin pun, wah kalau pastor mau menonton, mungkin 50 tidak habis. Banyak video yang teori ini, teori itu, konspirasi ini, konspirasi itu, macam-macam. Sehingga itulah di antaranya kenapa kadar pendaftaran untuk disuntik dengan vaksin Sabah paling rendah di seluruh Malaysia. Belum sampai 20% penduduk Sabah. Sebab mungkin mereka terlalu terpengaruh dengan itu video-video yang menakutkan mereka. Sampai ada satu video, pastor beri contoh. Kalau disuntik vaksin dalam 2 tahun mati, wah siapa tidak takut kan? Kalau kamu percaya. Tapi pastor tidak percaya semua itu. Saya punya pendirian. Saya cuma bertanggung jawab untuk jemaah di Indah Permai. Ini pastor beri contoh lah. 2 kali waktu saya pimpin doa syafaat, saya mendorong jemaah di Indah Permai. Apalagi kalau kamu berhadapan dengan orang ramai, sama ada mungkin pelajar remaja pun di sekolah kan, nanti kamu balik sekolah, mungkin lebih selamat kamu disuntik dengan vaksin. Sebab dalam satu kelas 40 lebih orang kadang-kadang, atau 30 orang atau 40 orang. Lebih selamat ada vaksin mencegah, ini immunity, mencegah kita dari jangkitan COVID-19. Ini yang nasihat sebagai seorang gembala lah. Sebab saya tidak begitu percaya itu teori-teori yang menakut-nakutkan orang. Itu mungkin satu isu yang berlainan. Oke, kembali kepada orang asing ini. Adalah penting kita kenal Tuhan Yesus dengan kebenaran firman-Nya. Dan seperti yang saya katakan, ada gembala manusia. Di antara tugas utama saya sebagai gembala adalah mengajar kebenaran firman Tuhan. Bukan pandangan saya. Itu pastor banyak kali sudah bersaksi kan. Berpuluh tahun saya belajar ini Alkitab. Sebab saya tidak mau mengajar yang sesat. Bila saya mengajar, saya mau itu kebenaran. Itu isi hati Tuhan. Saya mengajar dalam nama Yesus. Bagi pihak Tuhan Yesus. Yang saya dengar dari Tuhan Yesus. Saya mau ajar kepada kawanan domba Tuhan Yesus. Tidak mau menyesatkan. Dan kalau kita dapat menilai suara gembala itu, pastor sangat mengharapkan bila kamu dengar saya khotbah, suara Tuhan yang kamu dengar, bukan suara manusia. Itu yang paling penting. Maksudnya kebenaran firman itu. Suara Tuhan Yesus melalui suara manusia. Memang penyampaian manusia itu tidak mungkin sempurna. Siapa pengkhotbah sehebat manapun, tidak mungkin dia sempurna. Tapi yang penting kita tahu menilai, kita mendengar suara
gembala agung kita melalui gembala manusia, dan kita menuruti apa yang baik. Dan itulah maksudnya suara orang asing itu mereka tidak ikuti. Dan penting juga setiap gereja itu ada seorang pastor. Sebab yang kerja pastor itu adalah melindungi jemaat dari orang asing, dari penyesat, supaya kita terselamat, macam kita terlindung dari ajaran-ajaran serong atau menyeleweng dari firman Tuhan. Oke? Ada bahagian 2-3 lagi itu, tapi mau dekat 8:30 sudah ini. Jadi coba saya beri kamu masa bertanya, kalau ada. Bagaimana? Kamu ada pertanyaan? Ada pertanyaan kamu setakat ini? Tadi itu si Jefta atau si Eli? Eli, kamu mau bertanya? Tidak. Oke. Saya ada satu pertanyaan. Ya. Bolehkah saya jadikan gembala orang lain menjadi gembala saya? Bolehkah kamu jadikan orang lain gembala kamu? Itu pertanyaan gak itu? Iya. Iya. Cuma menarik juga pertanyaan kamu. Tapi sebenarnya kalau kamu berbakti di satu gereja, pastor sidang itulah gembala kamu. Sebab kamu di kandang, kamu macam tadi itu perumpamaan kandang kan. Di mana kawanan domba itu berada, kita hidup berjemaah lah. Kalau kamu jemaah Indah Permai, kalau saya pastor di sana, macam saya gembala kamu lah itu. Itu boleh difahami gak itu? Pastor bukan rasa tersinggung atau marah kalau kamu ada gembala yang lain. Tapi maksudnya kalau kamu pergi gereja lain, kamu pindah kerja, pergi KL belajar 1 hari, di mana kamu berbakti, disitulah kamu harus ada satu gembala. Kamu mesti mengakui satu gembala, sebab kita domba ini mesti ada gembala. Inilah poin dalam firman Tuhan ini. Jangan kita macam independen. Wah, pindah-pindah gereja, tidak mengakui siapa-siapa gembala kita. Bagi saya ini bukan rencana Tuhan. Itu menjawab soalan kamu kah itu, Jefta? Maksudnya, kalau kamu ikut sembahyang di Indah Permai, saya harap pastor boleh jadi gembala kamu lah. Memang jangan kamu terlalu harap dengan manusia. Kalau kamu lihat kelemahan, kekurangan pastor itu, kamu maafkan, sebab Tuhan Yesus saja yang gembala agung begitu. Jadi itulah 2 kebenaran yang kamu mesti pegang. Satu, semua kita termasuk pastor kamu, kita ada Tuhan Yesus gembala kita di atas semua. Okay. Tapi dalam dunia nyata, dalam satu gereja ada Tuhan yang menempatkan gembala. Itu dalam firman-Nya kan, Efesus 4. Jadi saya dipanggil sebagai gembala. Jadi maksudnya sebagai gembala manusia, jemaah yang menjadi jemaah di Indah Permai ada gembalanya. Tapi gembala manusia tidak mungkin sempurna. Ada kekurangan, ada kelemahan. Tapi dia tetap gembala yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan. Dan kalau ada apa-apa kesalahan dia Tuhan bertanggung jawab atas dia. Kadang-kadang domba itu kamu mungkin segan menegur pastor kan. Tapi kadang-kadang kamu doakan pastor kamu, Tuhan sendiri yang menegur, yang menghajar, mendisiplinkan hamba-hambanya. Kalau mereka buat salah itu. Ya, tapi tidak salah. Kalau kamu nampak pastor buat kesalahan, kamu datang kepada dia, beritahu dia secara pribadi. So, kita ini sesama manusia, perlu saling menegur. Ada pertanyaan kamu yang lain? Saya harap kamu dapat menangkap apa yang pastor coba sampaikan. Sebab saya rasa semua ini sangat penting. Boleh sudah? Boleh saya teruskan? Okay.
Saya teruskan ini dari ayat yang ke-7. Sekarang Yesus katakan, akulah pintu kepada domba. Tapi sekarang perumpamaan dia macam ada lain sedikit pengertian dia. Akulah pintu. Di sini saya baca ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Dan di sini macam saya boleh ibaratkan bahasa kiasan ini, bahwa Yesuslah pintu kepada Allah atau kerajaan Allah. Barang siapa masuk melalui aku, kita masuk ke mana? Kita masuk ke dalam kerajaan surga melalui Yesus, melalui pintu. Yesus adalah pintu kepada Allah Bapa, kepada kerajaan surga. Waktu kita menaruh percaya kepada Tuhan Yesus, kita masuk. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Kita beroleh keselamatan. Tidak ada pintu yang lain. Jangan memanjat tembok, ini bahasa kiasan lah itu. Dan yang kedua di sini, ia masuk keluar menemukan padang rumput. Bila kita hidup di dalam Yesus atau masuk keluar pintu, yaitu Yesus Kristus, kita menemukan padang rumput. Tuhan memberi kita segala berkat secara rohani, ekonomi, dan jasmani. Pastor mungkin 2 minggu yang lalu menekankan tentang berkat-berkat jasmani dan ekonomi. Itu message Pentecost, sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Dalam waktu penanaman hasil pertanian mereka, Tuhan mencurahkan berkat. Tuhan yang membuat umat Israel berhasil waktu mereka menanam jelai atau gandum atau buah anggur atau buah zaitun. Kalau bukan Tuhan memberkati hasil mereka, kadang-kadang kemarau atau terlalu banyak air. Baru-baru ini ada berita di Ranau beberapa bulan ini hujan, terlalu banyak hujan. Jadi buah-buahan pun, hasil pertanian pun kurang sudah. Jadi kita perlu berdoa waktu kita menanam, menabur dalam usaha pertanian kita. Kita harus berdoa. Tuhan yang memberkati kita. Ini secara ekonomi atau secara jasmani lah. Kalau pekerjaan kita ini petani atau mengusahakan kebun dan ladang. Tapi sekarang banyak orang di bandar ini, kita ada kerjaya, kita kerja swasta, kerajaan, dan tempat-tempat perusahaan yang lain. Tapi Tuhan memberkati kita. Ini diantara masuk dan keluar menemukan padang rumput. Memang lebih bicara kepada kebenaran secara rohani. Padang rumput ini maksudnya makanan rohani. Kita mendapatkan makanan rohani yang mengenyangkan rohani kita. Kerohanian kita terpelihara. Karena Yesus adalah gembala yang baik. Dia adalah pintu. Dan di sini ada amaran ayat 10. Pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Ini kerja iblis lah itu. Mencuri berkat-berkat. Kadang-kadang mencuri sukacita. Tidak tahu kamu pernah mengalami atau tidak. Kadang-kadang pastor pun sendiri mengalami. Kadang-kadang saya penuh sukacita waktu kebaktian. Ini anugerah Tuhan yang besar. Saya boleh bersaksi beberapa minggu ini. Sedih juga sekarang lockdown. Saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Ini pastor saksikan. Tidak tahu Cik Bella mungkin tidak ada di sini. Dia yang pimpin pujian yang hari Pentakosta kayak itu. Ada satu lagu, pastor tidak tahu apa lagu dia bawa. Sejauh langit dari bumi. Itu multimedia main